Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustin dengan NIM 1214020158. Saya dari kelas KPI 4B. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Administrasi Dakwah. Menurut saya, peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah sangatlah penting. Administrasi dakwah melibatkan perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasian, dan pengawasan kegiatan dakwah dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Ada beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah. Yang pertama yaitu perencanaan yang baik. Administrasi dakwah dapat membantu dalam merencanakan kegiatan dakwah secara sistematis. Dalam perencanaan, tujuan, sasaran, dan strategi dakwah ditetapkan dengan jelas. Hal ini membantu dalam mengarahkan upaya dakwah ke arah yang tepat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya itu yang kedua, pengorganisasian yang efektif. Administrasi dakwah membantu dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada seperti tenaga manusia, waktu, dan materi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan dakwah dapat didistribusikan dengan efisien. Pengorganisasian yang baik memastikan adanya koordinasi yang baik antara anggota tim dakwah, dan meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan dakwah tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Administrasi dakwah membantu dalam mengelola keuangan yang terkait dengan kegiatan dakwah. Dengan adanya sistem administrasi keuangan yang baik, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pengaturan anggaran, dapat memastikan penggunaan dana yang efisien serta transparan. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah, misalnya penggunaan aplikasi atau perangkat lunak administrasi yang dapat membantu dalam pencatatan data, pengolahan inventaris, dan pelaporan kegiatan dakwah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, proses administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengawasan. Administrasi dakwah membantu dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dakwah. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, dapat diidentifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam pengolahan dakwah. Pengawasan yang efektif juga membantu dalam memastikan kegiatan dakwah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melibatkan administrasi dakwah yang baik, organisasi dakwah dapat meningkatkan efisiensi pengolahan dakwah dan memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan. Dengan itu, administrasi dakwah yang efektif membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan penyampaian pesan dakwah yang efektif kepada masyarakat. Selanjutnya ada format administrasi dakwah dapat mengalami perkembangan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan, tentunya administrasi dakwah perlu beradaptasi
dan menggunakan pendekatan yang relevan. Ada beberapa format administrasi dakwah yang dapat digunakan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi informasi, di mana administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial, situs web, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah kepada halayak yang lebih luas. Hal ini tentunya memungkinkan dakwah dapat mencapai target audiens secara efisien dan efektif. Yang kedua yaitu pengolahan data dan informasi digital. Administrasi dakwah perlu menggunakan sistem pengolahan data dan informasi digital yang baik. Hal ini dapat mencakup basis data yang terintegrasi, penyimpanan data yang aman, dan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan masyarakat dalam konteks dakwah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pemanfaatan media massa. Administrasi dakwah dapat berkolaborasi dengan media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada halayak yang lebih luas melalui program-program dakwah di media massa. Pesan-pesan dakwah dapat mencapai audiens yang beragam dan berpotensi mencapai dampak yang lebih besar. Selanjutnya yang keempat yaitu kemitraan dan kolaborasi. Administrasi dakwah dapat menjalin kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak swasta. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan aksibilitas, dan memperkaya konten dakwah. Selanjutnya yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas. Administrasi dakwah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada para tenaga dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Pelatihan ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi, keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan strategi dakwah yang relevan dengan konteks zaman. Selanjutnya yang terakhir ialah evaluasi pembaruan. Administrasi dakwah perlu melakukan evaluasi secara teratur terhadap kegiatan dakwah yang dilakukan. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran indikator keberhasilan, umpan balik dari masyarakat, dan analisis tren perkembangan dakwah. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pembaruan dan perbaikan dalam administrasi dakwah tersebut. Jadi perkembangan zaman menurut administrasi dakwah untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan penggunaan format administrasi dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dakwah dapat menjadi lebih relevan, terjangkau, dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat halayak. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.